Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut imut-imut menggemaskan dan menggairahkan. Oke saudaraku, saya kemarin sibuk nih ngurusi hajatan insyaallah anak saya, berhubungan dengan insya Allah mendapatkan jodoh ya. Jadi berjodoh dengan orang Wonogiri. Jadi ya terpaksa saya harus sibuk dan ya mengurusi ini dan itu, karena memang saya tidak menginginkan anak saya pacaran, tapi kalau bisa ketemu langsung lamaran, langsung nikah gitu. Yang penting kalau sudah cocok ya sepupu jalan gitu. Karena jodoh itu semua dari Allah, dan terpaksa saya harus lari pontang-panting untuk memenuhi syarat-syarat pernikahan anak saya ya. Tentu saja ya sebagai orang tua ya, supaya agak cepat ya saya harus turun ya. Agak banyak waktu yang saya pergunakan tidak untuk podcast atau podcastnya berhenti gitu. Insya Allah doakan semoga lancar semuanya. Oke saudaraku, berhubungan dengan ijazah Pak Jokowi ini saya jawab. Sebetulnya pertanyaannya lama. Pak Gus ya, ada sebuah pertanyaan Gus. Ini dari seorang ustadz ya, beberapa ustadz dalam diskusi menanyakan pada saya, menurut tanggapan Gus Yasin, bagaimana dengan pengumuman atau press conference dari polisi berhubungan dengan ijazah Jokowi yang identik katanya, menurut kacamata saya. Nah ini, jadi begini saudaraku, saya putarkan dulu videonya ya. Ini adalah pertanyaan yang sama dengan pertanyaan pertama kali ditayangkan. Saya bertanya, kok ijazah aslinya tidak ada? Ini ada pertanyaan yang sama dari seorang wartawan. Yang jelas di situ Polri tidak menghadirkan ijazah aslinya Jokowi ketika jumpa pers. Oke, saya perlihatkan ini saudara. Dan kenapa tidak ditampilkan ijazah asli tadi Pak? Maksudnya biar kita bisa lihat sebenarnya yang seperti apa gitu ijazah Pak Jokowi itu. Terima kasih Pak. Fokus satu dulu ya pertanyaan, nanti selanjutnya silakan langsung jawab Pak Direktur. Terima kasih. Tadi kami sampaikan tentu saja adalah yang didalilkan oleh pelapor ya, tentu Mas. Makanya di situ ada fotokopi ijazah yang menjadi sebuah titik permasalahan. Kemudian terkait ijazah asli tidak ditampilkan mungkin ya, yang dipertanyakan ini tadi sudah kami tampilkan saat kami menerima penyerahan. Itu ijazah yang disampaikan oleh Pak Jokowi, selanjutnya diuji oleh lapor. Ya saudaraku, sudah cukup jelas bukan? Di situ wartawan bertanya di mana, kok kenapa? Intinya pokoknya kenapa kok ijazahnya Pak Jokowi yang asli tidak ditampilkan? Saya heran. Sebagai seorang rakyat, sebagai seorang praktisi hukum yang cukup melek hukum, kok bisa ya? Polisi itu saya yakin sudah tahu bahwa permasalahan ijazah Jokowi adalah karena tidak ditunjukkannya ijazah asli Jokowi berulang kali ketika yang bersangkutan digugat di pengadilan. Sekali lagi, masalah ijazah Jokowi ini diragukan bukan hanya ketika ditayangkan oleh seseorang yang katanya kader PSI, tapi beberapa kali setelah itu ditayangkan ada gugatan ya kan
ke pengadilan tidak pernah ditayangkan, termasuk juga ketika berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan persidangan Gus Nur dan Mas Joko Tri, Mas Bambang Tri. Saya panggil beliau Mas Bambang. Saya salam hormat untuk Mas Bambang Tri. Mas Bambang Tri dan Gus Nur itu di sidang tidak dihadirkan ijazah Jokowi. Maka terjadilah gugatan-gugatan sampai didatangi ke GM oleh aktivis-aktivis yang peduli pada pencerahan, yang peduli pada keadilan, yang peduli kepada keterbukaan, ya. Karena Jokowi adalah pejabat publik, presiden. Bukan masalah privat ini, bukan masalah privat, sudah bukan masalah privat. Sampai didatangkan di mana itu di rumahnya Jokowi, tidak dihadirkan, tidak ditunjukkan, bahkan kepada wartawan iya memang ditunjukkan, tapi tidak boleh difoto. Nah ini kan mencurigakan. Saya sebagai rakyat maka juga curiga, sangat curiga, sampai sekarang sangat curiga. Sembrononya lagi, saya yakin ini adalah kesengajaan. Polisi itu bukan institusi yang main-main. Anehnya lagi, ngawurnya lagi polisi, yaitu ketika mereka konferensi pers atau jumpa pers berhubungan dengan ijazah Jokowi, tidak ditunjukkan aslinya. Ini adalah sontoloyo, ini adalah ngawur. Ini adalah kesengajaan. Kalau ditanyakan, ya, Ustaz, yang jenengan bertanya sama saya dan banyak juga anak-anak saya juga bertanya, gimana ya? Saya jawab nih sekarang ya. Saya merasakan, saya seperti melihat polisi dalam kedudukannya adalah sebagai stempel keabsahan ijazah Joko Widodo dengan tidak menghadirkan asli ijazah Jokowi. Ini parah, saudaraku. Parah kalau sudah begini. Jadi saya katakan polisi parah. Polisi kali ini parah dan benar-benar parah. Dan ini harusnya tidak boleh. Dan inilah wajah penegakan hukum di negeri kita. Dan inilah wajah penegakan hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Maka saya sampaikan kepada Bapak Kapolri, sungguh sebagai rakyat saya Cecep Muhammad Yasin tidak percaya apa yang disampaikan oleh Bareskrim Polri berhubungan dengan ijazahnya Jokowi. Karena sampai sekarang bukti yang benar itu adalah yang ditunjukkan aslinya, bukan fotokopinya, bukan katanya, bukan narasinya, tapi aslinya. Dan sekali lagi kalau ditanyakan, Pak Polisi berhubungan dengan surat, dengan bukti, maka sekali lagi mohon Bapak Kapolri, mohon Bapak Kabar Eskrim untuk membaca kembali apa itu yang dinamakan bukti. Bukti itu bukan narasi, tapi ditunjukkan aslinya. Nah, apa yang disampaikan oleh Bareskrim Polri kemarin adalah, bagi saya itu adalah narasi, bukan bukti. Maka kepada saudara-saudaraku yang sekarang berjuang untuk mencerdaskan bangsa, saya hormat. Tetaplah lurus dan sampaikan kepada rakyat apa yang terjadi berhubungan dengan ijazah Joko Widodo. Karena semua rakyat menunggu. Tentu saja rakyat yang cerdas, bukan rakyat yang dungu. Ingat,
bukan sekali dua kali Jokowi itu berbohong, tapi berpuluh-puluh kali. Sudah menjadi kebiasaan Jokowi berbohong, maka rakyat tidak percaya kalau tidak disampaikan dengan fakta. Demikian saudaraku jawaban saya, semoga jawaban yang sederhana ini menjadikan jenengan-jenengan semuanya setidak-tidaknya menjadi bagian daripada masukan yang positif. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Fisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut menggemaskan dan menggairahkan, peduli Palestina.